Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman sekalian. Kita di channel Ken Academy. Pada kesempatan ini kita akan mereview kembali apa yang disampaikan di pertama dan kedua ya. Ini penyempurnaan dari video pertama dan kedua. Nah, teman-teman sekalian, karena materi kita sekarang adalah bicara tentang silogisme, elemennya ya, elemen ada 3 ya. Pertama, teman-teman sekalian, adalah premis-premis. Nah, premis-premis itu terdapat pada soal ya, yang akan diujikan oleh teman. Kemudian pilihan jawabannya yang disebut sebagai. Nah, premis-premis tadi merupakan bahan-bahan berpikir teman-teman sekalian untuk melahirkan kesimpulan yang tepat. Nah, untuk bisa sampai pada kesimpulan yang tepat, Anda harus menerapkan kaidah-kaidah logis dan berpikir ya. Itulah yang akan kita pelajari logisme. Bagaimana mengungkap ya kaidah-kaidah berpikir logis, dan itu nanti ketika diterapkan maka akan mengantarkan kita pada kesimpulan yang benar seperti itu. Nah, bicara tentang silogisme, bahannya itu adalah proposisi ya. Jadi sebelum kita bicara silogisme tipe-tipenya seperti apa ya, kan ada macam-macam nanti silogisme ya, ada silogisme kategori, hipotetik. Itu yang perlu diperjelas dulu teman-teman sekalian adalah proposisi. Proposisi itu ada 2 ya macam, ada proposisi sederhana. Yang kedua adalah proposisi majemuk ya. Majemuk. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami dengan baik ya, antara proposisi sederhana dan proposisi majemuk. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada soal terkait proposisi. Pernyataan semua dokter adalah laki-laki salah, maka maunya soal ini adalah kita mencari yang benarnya ya. Kita mencari yang benarnya karena proposisi salah. Kalau saya tulis dalam bentuk simbol, karena salah satu metode untuk mempermudah kita menganalisis soal, kita simbolisasi ya. Ini A terbalik artinya semua ya. Kemudian dokter itu adalah subjek ya. Dan adalah itu kopula, dan laki-laki itu adalah predikat ya. Nah, ini bernilai salah. Nah, yang benarnya yang mana? Yang benarnya adalah negasi atau ingkaran dari proposisi. Ingkarannya apa? Semua itu ingkarannya beberapa, sebagian, setara, ada. Itu adalah ingkaran daripada saya simbolkan dengan E terbalik ya. Jadi kalau kita mau buat ingkarannya ini ya, kita buat jadi begini. Beberapa S bukan P. Nah, inilah yang bernilai benar. Makanya kita cari di sini nanti di opsi. Yang mana yang di situ mengatakan beberapa atau sementara S bukan P. Sementara dokter kan laki-laki. Itu ada di pilihan C kan. Jadi teman-teman sekalian, kita perlu menganalisis dengan baik ini. Untuk mudahnya menganalisis, kita simbolkan.
Kalau untuk soal yang satu ini ya mungkin masih mudah, tapi di beberapa soal mendatang kalau kita sudah terbiasa dengan simbolisasi seperti ini, itu akan gampang lah ya. Oke, sekarang saya masuk ke teori sedikit ya. Masuk ke teori. Kita sudah bahas ya bahwa ada proposisi sederhana ya. Elemennya proposisi sederhana itu ada 3 ya. Subjek itu kita simbolkan tadi sebagai S. Predikat kita simbolkan sebagai P. Ya. Kemudian kopula ada 2 kopula. Bisa kopulanya positif kita bilang adalah. Ya. Kalau kopulanya negatif kita bilang bukan atau tidak. Ini unsurnya proposisi. Nah, kemudian ada proposisi yang tak berkuantor, ada proposisi yang berkuantor. Yang tak berkuantor itu seperti ini, Ali. Karena subjeknya individu, makanya dia tidak punya kuantor. Kuantor itu apa sih? Kuantor itu ini kata-kata semua, tiada, ada, ya itu namanya kuantor. Nah, pada proposisi singular itu tidak ada kuantornya. Proposisi yang tak berkuantor itu namanya proposisi singular. Seperti Ali sarjana. Ali ini adalah subjek berupa individu. Hanya dia tidak punya kuantor. Kemudian adalah ini adalah kopulanya, berarti dia positif. Sarjana predikat. Nah, terus yang negatif Ali sebagai subjeknya ya individu kan itu negatif kopulanya sarjana predikat. Jadi ada 2 proposisi singular, yang positif ya, yang negatif. Kita bisa membuatnya bentuknya menjadi begini. X adalah P untuk yang positif, X bukan P untuk yang negatif. Nah, yang ini nanti kita akan pakai pada simbolisasi ketika membahas soal-soal yang berkaitan dengan proposisi singular. Kemudian proposisi yang berkuantor itu ada 2, proposisi universal dengan proposisi partikular. Nah, universal juga ada yang positif ya. Ada juga yang negatif. Yang mana contohnya ini ketika dia mengatakan semua manusia adalah, jadi semua adalah, itu berarti dia universal positif ya. Jadi kalau kita mau buat lambang atau simbolnya begini, semua S adalah P. Yang negatif setiap atau semua S bukan P. Seperti ini, tiada manusia adalah pohon. Sama aja kalau kita bilang semua manusia bukan pohon. Jadi dia universal negatif. Kemudian untuk proposisi partikular juga ada 2, ada yang positif, ada yang negatif. Yang mana contohnya? Yang ini, ada manusia adalah pohon. Ada manusia bukan pohon. Itu. Kalau mau dibuat dalam bentuk simbolnya begini, sebagian S adalah P untuk yang positif, sebagian S bukan P untuk yang negatif. Nah, inilah nanti yang akan kita pakai pada proses simbolisasi ketika kita bahas soal. Itu teman-teman. Jadi ini dulu yang perlu dipahami. Kemudian selanjutnya setelah memperjelas proposisi sederhana itu apa, barulah kemudian kita masuk memperjelas negasi atau ingkaran daripada proposisi sederhana ini. Nah, negasi proposisi sederhana. Coba perhatikan, kita mulai dari proposisi singular positif dan negatif. Itu saling bernegasi dia. Contohnya Ali adalah sarjana. Ali ini kan subjeknya individu. Ya, adalah itu kopula positif. Sarjana itu sebagai predikatnya. Nah, yang membedakan kan cuman kata kopulanya. Kan di sini adalah.
Nah, kedua proposisi ini, Ali adalah sarjana, Ali bukan sarjana, itu saling bernegasi. Artinya apa? Kalau proposisi pertama benar, maka proposisi kedua salah. Atau sebaliknya, kalau proposisi yang pertama salah, negasinya berarti dia benar. Mudah sih sebenarnya kalau proposisi singular. Nah, kalau proposisi yang berkuantor, di ini ya, semua manusia ini kuantornya universal. Manusia ini subjek ya, adalah itu kopula positif. Hewan itu adalah predikat. Jadi ini adalah universal positif. Nah, negasinya bagaimana? Nah, negasinya semua diganti menjadi sebagian. Ini yang disebut kuantor partikular. Manusia itu subjeknya, bukan itu kopula negatif. Hewan itu predikat. Jadi ini adalah partikular negatif. Jadi universal positif bernegasi dengan partikular negatif. Jadi kalau proposisi pertama benar, maka proposisi yang kedua salah, negasinya salah. Kalau proposisinya salah, maka negasinya jadi benar. Seperti tadi pada contoh soal kita yang pertama. Kebetulan di situ ya, dia universal positif. Dan di soal mengatakan dia salah, sehingga kita harus mencari yang benarnya. Yang benarnya berarti negasinya. Caranya adalah semua diganti menjadi sebagian, adalah diganti menjadi bukan. Subjeknya sama ya, predikatnya sama. Kayak itu. Kemudian selanjutnya ini semua itu berarti universal. Manusia subjek kan itu negatif kopulanya. Kemudian pohon predikat. Jadi ini adalah universal negatif. Nah, negasinya yang mana? Ini semua diubah menjadi ada gitu. Terus bagian manusia subjeknya. Yang tadi di sini bukan menjadi adalah. Pohon kayak predikat. Jadi ini adalah partikular positif. Yang ini universal negatif. Itu saling bernegasi. Jadi kalau yang ini benar, maka yang ini salah negasinya. Kalau yang ini benar, salah ya, maka yang ini menjadi benar. Itu penting. Nah, terakhir di pelajaran tentang negasi ada yang disebut sebagai negasi ganda. Negasi ganda itu positif. Maksudnya gimana? Contoh, Ali kan bukan manusia. Artinya apa? Bukan itu berarti ya. Itu berarti adalah. Sama aja kalau kita bilang Ali adalah manusia. Jadi ini setara. Ali bukan manusia setara dengan Ali adalah manusia. Kepala dia. Atau ini kedua contohnya. Tiada manusia yang bukan hewan. Jadi dua kali, dua double negasi dia. Itu sama artinya kalau kita bilang semua manusia adalah hewan. Ini setara. Oh ini benar, ini juga benar. Itu terkait negasi. Nah, sekarang kita masuk pada aplikasi kaidah-kaidah logis yang kita sudah pelajari di sini ke soal. Nah, sebelum kita masuk ke soal, ada satu lagi yang perlu kita pahami, ekuivalensi proposisi. Ya. Semua S adalah P itu ekuivalen dengan tiada S yang bukan P. Tadi kan dia negasi ganda gitu kan. Jadi tiada S yang bukan P sama aja kalau kita bilang semua S adalah P. Dan ekuivalen juga dengan proposisi semua yang bukan P itu adalah bukan S. Jadi kalau ini benar, ini juga benar, ini juga benar. Karena ketiga proposisi ini senilai.
Beda tadi kalau negasi. Kalau negasi yang satu proposisinya benar, maka negasinya salah. Itu pula sebaliknya. Tapi pada ekuivalensi, itu adalah merubah bentuk proposisi. Jadi kalau kita menemukan di soal proposisi misalnya tiada S yang bukan P, itu kita kesulitan misalnya mengolahnya, kita ubah saja menjadi semua S adalah P. Atau di pilihan jawaban misalnya seharusnya kesimpulannya S adalah P, semua S adalah P, itu tidak ada di sana. Kemungkinan ini jawabannya, semua yang bukan P adalah bukan S. Biasa terjadi kasus soal seperti itu. Kita sudah simpulkan kesimpulannya semua S adalah P. Ternyata kita cari di opsi, tidak ada proposisi semua S adalah P. Maka caranya adalah kita cari ekuivalensinya. Pentingnya kita bahas ekuivalensi. Semua S bukan P. Yang kedua N. Semua S bukan P. Sama aja kalau kita bilang tiada P adalah S. Semua S, sebagian S adalah P. Kalau ini tadi semua S bukan P. Itu sama kalau kita bilang tiada P yang S. Kalau ini sebagian S adalah P, itu sama aja kalau kita bilang sebagian S kan bukan P. Atau sebagian P adalah S. Ini senilai nih. Ya, kalau ini benar, ini juga benar. Terakhir, sebagian S bukan P. Itu sama aja kalau kita bilang sebagian yang tidak P kan bukan S. Atau sebagian yang tidak P, ya, sebagian yang tidak P adalah S. Itu. Tapi untuk yang ini itu jarang sih sebenarnya muncul di soal. Yang paling penting sebenarnya yang ini ya. Karena biasa saling bertukar satu sama lain, ini yang kita cari, ternyata ini yang muncul. Ya. Atau ini yang muncul di soal, kita kesulitan mengolahnya, kita ubah dia menjadi bentuk begini. Ya, kalau yang ini jarang sih. Betul. Oke, nah sekarang barulah kita masuk ke contoh soal. Jadi ini soal ya terkait proposisi ya. Sama dengan yang tadi ya, karena ini proposisinya adalah proposisi universal, tapi negatif kan dia tidak ya. Semua ini kuantor ya. Kita tulis begini ya, semua orang itu subjek ya. Tidak itu bukan, berbahagia itu predikat. Katanya ini bernilai salah. Jika tidak benar dikatakan bahwa semua orang tidak berbahagia, maka yang kita cari adalah benarnya, teman-teman. Benarnya berarti bagian S adalah P. Kita cari. Nah, maka kita dapat C. Bagian orang berbahagia. Bisa. Sekarang kita masuk di soal atau tema yang lain. Proposisi majmuk sekarang ya. Nah, kalau di proposisi majmuk elemennya itu ya, proposisi majmuk sebenarnya adalah gabungan dari proposisi sederhana. Ya, minimal 2 proposisi sederhana yang dihubungkan oleh penghubung logika ya, dan atau maka jika dan hanya jika. Nah, perbedaannya tadi dengan proposisi sederhana, kalau di proposisi sederhana subjek atau predikatnya termasuk kuantornya yang kita beri simbol ya, huruf besar untuk subjek dengan predikat. Tapi untuk proposisi majmuk justru proposisinya yang kita simbolkan dengan huruf. Karena ada 2 proposisi, taruhlah kita simbolkan dengan huruf P. Proposisi sederhana yang pertama, kui,
proposisi sederhana yang kedua. Tuh. Kemudian nanti dihubungkan dia sehingga lahirlah ada 4 penghubung logis ya. Ketika yang menghubungkan dia adalah dan, kita sebutlah dia sebagai konjungsi. Ketika yang menghubungkan dia atau, kita sebutlah dia sebagai disjungsi. Ketika yang menghubungkan PQI itu adalah jika maka kita sebutlah dia sebagai proposisi kondisional. Ketika yang menghubungkan PQI itu jika dan hanya jika, maka kita sebutlah sebagai bikondisional. Sehingga proposisi majmuk ada 4 jenis ya. Proposisi konjungsi, disjungsi, kondisional, dan kondisional. Nah, yang perlu teman-teman pahami misalnya ya di proposisi konjungsi ini, yang perlu teman-teman pahami adalah kaidah logisnya. Yang mana yang dimaksud sebagai kaidah logis yang ini ya, yang dimaksud. Jadi kalau penghubung logisnya dan, maka P harus terpenuhi, QI juga harus terpenuhi. Ya, keduanya harus terpenuhi. Tidak boleh salah satunya. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, itu tidak sah. Harus kedua-duanya terpenuhi. Itu kaidah logis bagi proposisi konjungsi. Nah, sementara kalau proposisi disjungsi ada 2 macam proposisi disjungsi. Ya, dia pakai atau, dia pakai dan atau. Nah, kalau dia pakai atau artinya apa? Ketika P sudah terjadi, maka QI tidak boleh terjadi. Atau sebaliknya, ketika QI sudah terjadi, maka P tidak boleh terjadi. Karena kita hanya memilih salah satu dari keduanya. Tidak boleh kedua-duanya terpenuhi. Tidak boleh juga kedua-duanya tidak terpenuhi. Salah satu harus terpenuhi. Itu kaidahnya kalau disjungsi ini. Ini disebut disjungsi eksklusif ya. Seperti contohnya di sini. Ya, teman-teman. Bilangan ini ganjil atau genap. Jadi sebuah bilangan tidak bisa sekaligus ganjil, sekaligus genap. Bisa terpenuhi. Tidak bisa juga, tidak ada bilangan yang tidak ganjil sekaligus tidak genap juga gitu. Kak, kalau dia ganjil berarti dia tidak genap. Atau ketika dia tidak ganjil berarti dia genap. Kita langsung bisa menyimpulkan ya. Jadi kaidahnya hanya salah satu yang harus terpenuhi pada atau eksklusif ini. Tapi atau inklusif ya, yang pakai dan atau ini salah satu atau keduanya harus terpenuhi. Maksudnya gini, P terpenuhi, QI juga boleh terpenuhi. Jadi boleh keduanya terpenuhi. Itu masih logis. Atau P saja yang terpenuhi, QI tidak terpenuhi. Atau sebaliknya, QI yang terpenuhi, P tidak terpenuhi. Ketiganya ini tetap logis. Yang tidak logis kalau P tidak terpenuhi, QI tidak terpenuhi. Baru tidak logis pada atau inklusif. Kaidah logis. Nah, adapun proposisi kondisional, kondisional artinya bersyarat. Syarat bagaimana? Ini P sebagai sebab, sebagai akibat. Hubungan antara P dan QI di sini itu adalah hubungan sebab akibat. Namun P ini kedudukannya hanya sebagai salah satu sebab bagi terwujud. Artinya apa? QI bisa saja terwujud atau terpenuhi tanpa P. Karena ada sebab yang lain yang mewujudkannya. Oh ya. Jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Artinya apa? Hujan adalah salah satu sebab jalanan basah. Tapi bisa jadi jalanan basah tanpa terwujud hari ini hujan.
jadi jalanan basah karena disemprot misalnya oleh orang. Jadi hubungan antara P dan Q hubungan sebab akibat, tapi P hanyalah salah satu sebab bagi sehingga boleh jadi Q ada tanpa adanya P. Tapi kalau P ada, maka Q pasti ada, terpenuhi. Dan kalau Q tidak ada, maka pasti P tidak ada. Sehingga bunyi kaidah logisnya begini. P terpenuhi, pasti Q juga terpenuhi. Q tidak terpenuhi, pasti P juga tidak terpenuhi. Itu kaidah logisnya. Nah, yang perlu kita hati-hati ketika Q terpenuhi, belum tentu P terpenuhi juga. Begitu pula ketika P tidak terpenuhi, hujan tidak terjadi, tidak bisa dipastikan bahwa jalanan tidak basah. Jadi dia basah. Karena hujan hanyalah salah satu sebab bagi basahnya jalanan. Ini yang perlu kita hati-hati ya. Q terpenuhi belum tentu P juga terpenuhi. P tidak terpenuhi belum tentu Q juga tidak terpenuhi. Itu kaidah logis. Nah, kemudian teman-teman sekalian, P maka Q bisa juga kita bilang begitu. Q karena P. Q karena P. Kita balik begitu ya. Artinya Q karena P, P tetap sebagai sebab, Q sebagai akibat gitu. Oke. Kalau proposisi bikondisional itu dia disebut bikondisional karena P maka Q dan Q maka P. Artinya apa? Kalau P ini tidak terpenuhi, maka Q juga tidak terpenuhi. Kalau P terpenuhi, Q juga terpenuhi. Begitu pula sebaliknya. Q tidak terpenuhi, P tidak terpenuhi. Q terpenuhi, P terpenuhi. Sehingga kaidah logis pada proposisi kondisional ini, keduanya terpenuhi atau sekalian keduanya tidak terpenuhi. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian setelah kita membahas proposisi majmuk, sekarang mari kita masuk pada membahas negasinya ya, negasi proposisi majmuk itu ya. Nah, negasinya disjungsi. Disjungsi tadi kan penghubungnya adalah atau ya, atau itu ada dua, atau eksklusif dengan atau inklusif. Kalau atau eksklusif itu hanya bilang atau saja. Sementara kalau atau inklusif sebenarnya artinya itu adalah dan atau. Nah, kalau atau eksklusif ya negasinya adalah bikondisional. Kenapa? Karena kaidah logisnya disjungsi eksklusif adalah P terpenuhi, Q tidak boleh terpenuhi. Atau sebaliknya, Q terpenuhi, P tidak boleh terpenuhi. Terus salah satunya kita pilih di antara keduanya ini. Sementara kalau P jika dan hanya jika Q terpenuhi, Q juga harus terpenuhi. P tidak terpenuhi, Q juga tidak boleh terpenuhi. Nah, ini bertentangan. Nah, cuman kalau di soal nanti kita jarang menemukan ini. Saya bahas sekilas saja ya. Nah, yang akan banyak nanti kita dapat di soal pada soal diskusi yang ini ya. P dan atau Q. Itu negasinya adalah caranya begini. P diubah menjadi tidak P. Kemudian Q diubah menjadi tidak Q. Kemudian ataunya diganti menjadi dan. Nah, itulah negasi daripada P dan atau Q. Negasinya adalah tidak P dan tidak Q. Nah, konjungsi sebaliknya ya. P diganti menjadi tidak P. Q diganti menjadi tidak Q. Kemudian dannya ini ya diganti menjadi atau ya, atau yang dimaksud yang ini ya. Jadi negasinya P dan Q adalah tidak P atau tidak Q. Atau yang saya maksud di sini adalah atau inklusif ya. Nah, untuk ke depan ketika saya bilang atau itu kecuali saya perjelas
Yang saya maksud adalah atau inklusif. Oke, kita lanjut. Nah, yang rame ini adalah proposisi kondisional. Rame. Ramenya di mana dia punya ekuivalensi. Ekuivalen ya. P maka kui dapat kita maknai juga dengan kui karena P. Dapat kita maknai kui karena P. Dapat juga kita maknai sama nilainya dengan tidak kui maka tidak P. Atau ini tidak P atau kui. Atau semua P adalah kui. Jadi proposisi ini ekuivalensinya sampai ada 3, 4 nih. Ini nanti pada soal bisa ditukar-tukar. Bisa jadi yang muncul adalah kui karena P, bisa jadi yang muncul tidak kui, maka tidak P. Atau misalnya semua P adalah kui. Makanya kita perlu paham dulu ekuivalensi. Nah, negasinya apa? Negasi dari P maka kui itu adalah P dan tidak kui. Ini dari mana didapat ini P dan tidak kui? Itu dari sini, dari yang nomor 2 ini. Ya kan? Tidak P-nya diubah menjadi P. Ya. Kemudian kui-nya diubah menjadi tidak kui. Ataunya ini diubah menjadi dan. Itu. Karena kan P maka kui senilai dengan tidak P atau kui. Sehingga negasi daripada tidak P atau kui, yakni ini, P dan tidak kui, sama nilainya dengan negasi P maka kui. Itu yang penting. Oke, kalau bikondisional tak usah saya bahas ya, untuk negasi dan ekuivalensinya. Oke, kita langsung masuk pada contoh soal. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal proposisi majmuk ya, karena ini sudah pakai kata jika, dia pakai kata maka. Jadi ini saya tidak punya tugas kuliah, ini sebagai P. Kemudian saya membantu ibu berjualan pakaian di pasar, ini sebagai kui. Ya. Jadi maknanya ini apa? Kita analisis dulu sebelum kita masuk ke memilih opsi mana yang tepat. Ya. Ini sebagai sebab, P sebagai sebab, kui sebagai akibat. Artinya kalau P terpenuhi, yakni saya tidak punya tugas kuliah, maka pasti saya membantu ibu berjualan pakaian di pasar. Itu dapat pula bermakna kui karena P, ya kan? Saya membantu ibu berjualan pakaian di pasar karena saya tidak punya tugas kuliah. Dapat juga bermakna tidak kui, tidak P. Saya tidak membantu ibu berjualan pakaian di pasar, ya, itu tidak kui kan? Karena kalau kuinya kan saya membantu ibu berjualan pakaian di pasar. Jadi kalau tidak kuinya, saya tidak membantu ibu berjualan pakaian di pasar. Maka tidak, karena P-nya di sini adalah saya tidak punya tugas kuliah, berarti tidak P-nya adalah saya punya tugas kuliah. Jadi, tidak kui maka tidak P, itu berarti begini. Saya tidak membantu ibu berjualan pakaian di pasar, ya, maka jika saya tidak membantu ibu berjualan pakaian di pasar, maka saya punya tugas kuliah. Senilai maksudnya dengan yang P maka kui ini. Atau saya juga begini, tidak P atau kui. Saya punya tugas kuliah atau saya membantu ibu berjualan pakaian di pasar. Jadi ini hasil analisis logis kita ya. Sekarang kita masuk ke opsi. Mari kita analisis. Saya saat ini memiliki tugas kuliah. Kalau dia punya tugas kuliah, ya, dia tidak membantu ibu pasar. Ini dia membantu ibu, berarti salah.
sekarang saya tidak punya tugas kuliah. Nah ini, saya tidak punya tugas kuliah. P terpenuhi, maka kui pasti terpenuhi. Tapi di sini dia bilang, saya tak perlu ke pasar membantu ibu berjualan pakaian di pasar. Gak salah. C, saya sekarang ada di pasar. Jadi membantu ibu berjualan pakaian di pasar. Berarti kui ya. Ini bentuknya adalah kui. Karena tidak punya tugas kuliah. P. Ini bentuknya adalah kui karena P. Ini senilai kan? Berarti yang betul adalah C. Kalau D dengan E, pasti salah lah ya. Kalau kita mau periksa satu-satu, lihat ini. Saya tidak membantu ibu di pasar. Kalau dia tidak membantu ibu di pasar, berarti karena saya tidak punya tugas kuliah. Harusnya kalau dia tidak membantu ibu di pasar, dia punya tugas kuliah. Salah. Nah, ini yang paling parah nih, yang bagian E. Sebagai anak berbakti, meskipun punya tugas kuliah, saya tetap membantu ibu di pasar. Oke, jadi kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk di soal kedua nih. Ini juga adalah proposisi majmuk. Kenapa? Karena dia pakai jika ya, sebagai penghubung logisnya. Jika berbakat dan bekerja keras, ini adalah P. Ini koma di sini harusnya sebagai maka dia. Penghubung logisnya tersembunyi. Kemudian seorang atlet dapat sukses sebagai atlet profesional, itu adalah kui. Ini berbentuk proposisi kondisional ya. P maka artinya apa? Kalau P terpenuhi, kui terpenuhi. Atau kalau kui tidak terpenuhi, pasti P tidak terpenuhi. Itu bisa begini, tidak kui, maka tidak P. Bisa juga kui karena P. Nah, sekarang kita coba analisis di opsi ya. Ini A, jika seorang atlet tidak sukses sebagai atlet profesional, kan dia bentuknya adalah tidak kui kan? Tidak kui. Maka ini dia tidak berbakat atau tidak bekerja keras. Nah, ini berbakat dan bekerja keras, kalau kita mau simbolkan begini ya, A dan B, itu lingkarannya A dan B itu adalah tidak A atau tidak B. Berbakat diganti menjadi tidak berbakat, bekerja keras diganti menjadi tidak bekerja keras, kemudian dannya diubah menjadi atau dannya. Nah, jadi tidak berbakat atau tidak bekerja keras itu adalah tidak P dia. Lingkaran P. Berarti A ini bentuknya adalah tidak kui maka tidak P. Terus nilai nih, berarti nilai yang kita cari nih. Jawabannya adalah A. Nah, kalau B, ya enggak apa-apa kita lihat ya satu-satu. Jika seorang atlet tidak berbakat atau tidak bekerja keras, ini kan dia bentuknya adalah tidak P nih. Tidak P. Maka dia tidak akan sukses sebagai atlet profesional. Tidak kui. Nah, P maka kui dengan tidak P atau tidak kui itu tidak senilai. Tidak sama artinya. Jadi ini salah. C, jika seorang atlet tidak sukses, berarti dia tidak kui bentuknya. Nah, maka dia tidak berbakat. Cuman satu aja yang diingkari. Ya, berarti salah. Sama dengan yang D. Jika seorang atlet
tidak sukses, seperti tidak kui juga ya. Maka dia bukan kerja keras. Ini juga yang diingkari cuma satu, maka salah. Terakhir, jika seorang atlet dapat sukses sebagai atlet profesional, berarti dia bentuknya adalah kui. Ini maka dia berbakat dan kerja keras. P. P maka kui tidak sama nilainya dengan kui maka P. Jadi ini juga salah. Itu. Jadi P maka kui hanya senilai dengan tidak kui maka tidak P. Hanya senilai dengan kui karena P. Jawabannya adalah A. Oke, jadi saya cukupkan kita bahas proposisi majemuk. Jadi sudah 2 ya, dasar-dasar memang untuk kita masuk pada silogisme harus jelas kita memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip proposisi. Nah, sekarang kita masuk pada tema lain. Ini saya jadikan pondasi teman-teman, makanya saya harus mulai dari dasar sekali proposisi sederhana dan proposisi majemuk. Nah, sekarang kita sudah masuk pada silogisme ya. Karena apa? Karena ini sudah bicara 2 premis. Ini premis pertama ya. Ini premis kedua. Semua berarti kuantor universal. Guide itu subjek. Pandai berbahasa asing itu sebenarnya adalah di sini ya. Populer tersembunyi adalah P. Kemudian pido, ini individu, berarti kita simbolkan X. Bukanlah, berarti bukan. Seorang guide, berarti bukan S. Nah, bagaimana kesimpulan daripada proposisi ini? Ya, kedua premis ini, apa kesimpulannya? Jangan buru-buru langsung simpulkan pido kalau begitu pido tidak pandai berbahasa asing. Ya, hati-hati. Kenapa? Karena prinsipnya begini. Yang diingkari oleh premis kedua itu adalah subjeknya. Premis pertama, di mana ini menduduki dalam silogisme ini menduduki peran sebagai penengah lah. Maksudnya penengah ini ya. Ada di sini, ada juga di sini yang disebut penengah. Ada istilah penengah ya, penengah. Penengah itu adalah term atau kata yang ada di mayor premis pertama dengan ada juga di premis kedua. Yang mana itu ini S juga ada di sini ya kan? Jadi itu sama-sama dia sebagai penengahnya ada di situ. Karena kalau sebuah 2 premis tidak ada penengahnya tidak bisa disimpulkan. Makanya harus ada penengahnya. Nah, sekarang penengah di premis pertama atau di mayor dia berkedudukan sebagai subjek. Sementara kalau di minor dia berkedudukan sebagai predikat dan menegasi. Nah, maka ini tidak bisa disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan. Kalaupun mau disimpulkan dengan jalan abduksi, ini dipaksakan kesimpulannya dengan jalan abduksi namanya, kita harus bilang mungkin. Harus bilang mungkin atau belum tentu. Belum tentu X ya, bukan P.
Jadi makanya kita cari pilihannya. Kalau di situ mengatakan tidak ada kesimpulan, maka itulah yang dipilih yang ini. Tapi biasanya ya ada kasus soal kita cari tidak ada kesimpulan, di opsi tidak ditemukan. Nah, berarti dia abduksi. Kita cari kata-kata di situ yang mengatakan mungkin atau belum tentu. Itulah jawabannya. Nah, untuk kasus kita di soal ini kebetulan ada pilihannya di E, tidak ada kesimpulan yang benar. Kita lanjut. Nah, teman-teman sekalian, kami sudah mendaftar ya bentuk-bentuk silogisme yang tidak valid. Atau kalau mau dipaksakan punya kesimpulan itu dengan cara abduksi namanya. Ya, ada 4 bentuk ya. Bentuk pertama itu bentuknya adalah begini ya, semua M. Ya, saya tulis M di sini karena ini sebagai penengah. Ya. Ini di premis mayor dia berkedudukan sebagai subjek, kemudian di premis minor dia berkedudukan sebagai predikat dan menegasi minor menegasi mayor. Kita tidak dapat disimpulkan. Kalau mau dipaksakan kesimpulannya dengan jalan abduksi, ya kita harus bilang mungkin atau belum tentu X bukan P. Contohnya adalah ini, semua manusia ya. Contohnya ini, semua manusia adalah hewan. Joni bukan manusia, yang dia ingkari ini. K tidak dapat disimpulkan. Atau kalau mau dipaksakan kesimpulannya kita bilang mungkin atau belum tentu ya Joni bukan hewan. Nah, pada bentuk yang ketiga itu mirip dengan bentuk pertama. Juga begitu dia, semua M bukan P, X bukan M. Nah, ini dia bukankan. Kan? K tidak dapat disimpulkan. Atau kalau mau dipaksakan kesimpulannya dengan jalan abduksi, kita harus bilang mungkin atau belum tentu X adalah P. Contohnya ini, semua manusia bukan kuda, Joni bukan manusia. Masa gara-gara Joni bukan manusia, kemudian kita mau simpulkan kalau begitu Joni kuda gitu. Tidak dapat disimpulkan secara pasti begitu. Jadi kalau mau di abduksi namanya ya mungkin atau belum tentu Joni kuda. Terakhir yang bentuk kedua ini ya, kalau yang bentuk kedua itu mirip dengan bentuk keempat nih. Nah, bentuk kedua begini dia. Justru penengahnya ada di predikat dua-duanya. Ada di predikat di mayor, ada di predikat di minor gitu. Dan saling mengafirmasi. Tidak negatif, justru positif ya. Duanya positif. Nah, itu tidak dapat sama dengan yang bentuk keempat, cuman bedanya kalau bentuk keempat bentuk kedua itu premis mayornya positif, kalau di bentuk keempat premis mayornya negatif. Nah, lihat ini, predikat di minor itu dia bilang bukan M, predikat di mayor juga bukan M, itu sama-sama middle termnya. Nah, kalau selaras antara minor dengan mayor predikatnya yang kedua-duanya berkedudukan sebagai penengah tidak dapat disimpulkan. Atau mungkin belum tentu X adalah P yang dibentuk keempat nih. Jadi seperti itu. Nah, saya berharap teman-teman jangan menghafal keempat bentuk ini, kaidahnya saja yang dipahami dengan baik. Kaidahnya. Oke. Sekarang kita masuk di
penerapannya di soal ya. Perhatikan dia bilang nih semua kuantornya berarti universal. Kemudian pemain sepak bola yang berkebangsaan Itali itu sebagai subjeknya. Di sini ada copula sebenarnya ya. Mandak kentara tidak kelihatan ya. Kemudian berwajah tampan ini sebagai predikat. Semua S adalah. Nah, kemudian John ini individu. Subjeknya individu berarti dia singular kan. Bolehkan sebagai X. Adalah berarti copula positif. Pemain sepak bola berkebangsaan Inggris dia bukan kan karena kalau pemain sepak bola berkebangsaan Italia kan berarti bukan berkebangsaan Inggris, sorry. Jadi ini bukan adalah bukan gitu, adalah bukan S, sorry. Jadi yang premis kedua ini ya, premis satu ya, premis kedua ini adalah singular negatif. Karena premis pertama adalah universal positif. Kira-kira bagaimana kesimpulannya? Yang perhatikan deltermnya, delterm atau penengahnya itu ini bentuknya kan? Dia bukan kan? Tidak dapat disimpulkan. Tidak tersimpulkan. Kalau bentuknya begini, mana predikat di minor mengingkari subjek di mayor, di mana keduanya berkedudukan sebagai penengah di situ. Tidak dapat disimpulkan kalau begini bentuk. Jadi kita cari di situ, adakah di situ yang mengatakan tidak ada kesimpulan? Ada, berarti E jawabannya. Oke, mari kita lihat lagi ini soal ya. Ada soal semua berarti dia universal. Kemudian insinyur sipil itu sebagai subjek. Ini ada copula di tengah-tengahnya. Pandai matematika itu sebagai predikat. Jadi semua S adalah B. Kemudian Sarwono ini individu, berarti dia singular, kita simbolkan X. Bukan insinyur sipil, berarti negatif, singular negatif kan. Kan S. Nah, kembali lagi dia. Bentuknya begini ya. K ini tidak dapat kan. Tidak Jadi kita pilih E. Oke, kita lanjut. Nah, ini bentuk soalnya beda lagi nih. Apa? Karena kuantornya sebagian nih. Jadi dia partikulir. Perajin tempe itu sebagai subjek. Di sini ada copula nih. Nah, mengeluhkan harga kedelai naik itu sebagai predikat. Dia adalah B. Nah, Pak Anto ini sebagai individu berarti dia singular, disimbolkan sebagai X. Orang perajin tempe berarti dia adalah S. Dan apa kesimpulannya? Nah, untuk menjawab ini saya masuk dulu ke slide untuk menjelaskan ya bentuk silogisme yang singular yang tidak valid itu. Ada bentuk kelima ya. Itu lihat ya, bentuk kelima, bentuk keenam, bentuk ketujuh, bentuk kedelapan. Saya tak usah jelaskan satu persatu, langsung saja dilihat premis mayornya sebagian berarti partikulir, di sini sebagian berarti partikulir, di sini sebagian berarti partikulir, ini sebagian berarti partikulir. Oke, jadi apa yang kita bisa simpulkan dari situ? Ketika partikulir ditambah dengan singular ya, singular, maka
tidak dapat disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan. Kalaupun mereka mau disimpulkan, maka dengan jalan abduksi kita simpulkan. Harus ada kata mungkin atau belum tentu. Contohnya pada bentuk kelima ini, sebagian M adalah P, X adalah M. Kesimpulan kalau kita mau pakai jalan abduksi, kita harus bilang begini, mungkin atau belum tentu X adalah P. Contohnya ini, sebagian manusia sarjana, Joni manusia. Tidak bisa disimpulkan, karena dia sebagian. Seandainya semua bisa disimpulkan kantornya. Sehingga kalau mau dipaksakan dengan jalan abduksi, kita harus bilang begini, mungkin atau belum tentu Joni sarjana. Sekarang kita balik pada soal yang tadi. Nah, di soal ini kan, ini partikulir kan? Ini partikulir. Singular. Partikular ya, partikular, ini singular. Tidak dapat disimpulkan. Tidak dapat. Tidak Jadi tidak dapat tersimpulkan. Ya. Karena partikulir tambah singular, itu tidak bisa disimpulkan. Tapi teman-teman, di opsi A, B, C, D, E tidak ada ini, tidak tersimpulkan. Nah, berarti kemungkinannya cari dengan jalan abduksi ya. Mungkin itu, cari mungkin. Mungkin saja ya. X adalah P. Nah, mari kita eliminasi opsi. A itu dia pastikan ya, pasti salah. Pak Anto tidak, itu salah. Nah, dia pastikan. Harga kedelai bukanlah, salah. Ini yang saya kata mungkinnya nih. Dela yang betul. Itu. Oke, sampai di sini bisa dipahamkan. Jadi kalau kita cari di opsi tidak ada di situ yang pilihannya tidak tersimpulkan, jadi kita paksakan dengan jalan abduksi. Kesimpulannya adalah mungkin saja atau belum. Itu caranya teman-teman. Nah, sama dengan ini lagi nih, bagian nih. Jadi sebagian orang yang berminat jadi politikus sebagai S, sini ini ada kopula sebenarnya, hanya menginginkan harta dan tahta, ini sebagai P. Berarti sebagian S adalah P. Kemudian Roshid itu singular, berarti kita simbolkan X ya, karena individu subjeknya. Tidak berminat menjadi politikus, bukan S. Nah, kesimpulannya karena ini partikular, ini singular, ya, maka tidak dapat ditarik kesimpulan ya. Tidak dan jawabannya adalah E. Tuh. Nah, sekarang kita tinggalkan silogisme singular yang tidak valid. Sekarang kita masuk pada contoh soal tema lain. Ini premis 1 itu universal karena semua, kontornya semua kan. Mahasiswa itu sebagai subjek. Perguruan tinggi ya, sebagai subjek.
Kemudian di sini ada kopulasi sebenarnya di sini. Hanya memiliki nomor induk mahasiswa. Berarti adalah P sebagai P nih. Nah, terus Andi itu berarti X, orang mahasiswa adalah S. Nah, kalau begini gampang. Simpulannya pasti X adalah P. Gampang teman-teman. Kenapa? Karena ini sudah selaras nih. Ya, sudah selaras. Penengahnya selaras nih. Positif di sini, positif di sini. Beda yang tadi. Kalau yang tadi di sini dia bukan, nah, tidak selaras. Maka tidak bisa disimpulkan. Kalau selarasnya di predikat, ya, itu justru juga tidak bisa disimpulkan. Nah, kebetulan di sini selarasnya adalah di subjek, di mayor, predikat di minor. Maka bisa disimpulkan. Gampang kalau ini. Jadi kesimpulannya adalah Andi memiliki name. Oke, kita lanjut. Nah, ini bentuk silogisme singular yang valid ya. Ada 4 bentuk ini. Saya perlihatkan ke teman-teman. Ada 4 bentuk, tapi jangan dihafal ya bentuknya. Kaidah logisnya yang harus diserap ya, dibungkus. Ini coba lihat ya di bentuk pertama ini. Di sini selaras ya. Termnya selaras, positif di sini, positif di sini, ya kan? Satu berkedudukan sebagai predikat di minor, berkedudukan sebagai subjek di mayor. Kalau begini bentuknya ya bisa disimpulkan X adalah P. Nah, bentuk pertama dengan bentuk ketiga mirip. Ya, ini juga selaras. Selaras. Middle termnya selaras. Ya, di mana middle term di berkedudukan sebagai predikat di minor, sebagai subjek di mayor. Nah, kesimpulannya adalah X bukan P. Oke, cuman bedanya adalah kesimpulannya. Di bentuk pertama kesimpulannya positif. Kenapa? Karena positif tambah positif hasilnya positif. Kalau di sini negatif tambah positif hasilnya negatif. Kaidah logisnya begitu. Jangan dihafal teman-teman. Kaidah logisnya yang dibungkus. Oke, kalau di bentuk kedua, ya di bentuk kedua, middle penengahnya ada di predikat nih. Ini tidak selaras. Di sini positif, negatif. Nah, ini bisa disimpulkan kalau begini. Di X bukan P. Misalnya ini semua manusia hewan. Joni bukan hewan. Nah, maka pasti Joni bukan manusia. Nah, bentuk kedua ini mirip juga di bentuk keempat. Bedanya adalah kalau di bentuk kedua itu dia premis mayornya universal positif. Nanti di minor baru dia singular negatif. Di positif tambah negatif, hasilnya negatif. Kalau di bentuk keempat ini, premis mayornya itu negatif. Premis minornya itu positif. Negatif tambah positif, hasilnya negatif. Gitu. Nah, coba lihat. Ini bukan. Ini positif. Di middle penengahnya berkedudukan sama-sama di predikat baik di minor maupun di mayor kan, di mana saling mengingkari. Di sini positif, di atas negatif, maka ini dapat disimpulkan. Kesimpulannya adalah X bukan P. Simpulannya sama, bentuknya yang berbeda. Contohnya adalah ini, semua manusia bukan kuda. Joni adalah kuda. Simpulkan Joni bukan manusia. Jadi ada 4 bentuk untuk kaidah logis ketika universal ketemu dengan singular. Oke, sekarang kita masuk di contoh soal yang lain ya. Sekarang kita aplikasikan keempat bentuk tadi pada soal yang baru sekarang ini. Ini dia pakai kuantor semua, berarti dia universal.
dan siswa ujian masuk IPDN itu sebagai subjek ya. Ini ingin diterima di kampus IPDN. Sini ada kopula nih. Nah, di S adalah P sebagai P. Di kalimatnya proposisi pertama kita simbolkan proposisi pertama subjeknya, sorry ya, kita simbolkan sebagai S ya. Kemudian apa namanya yang kedua ini kita simbolkan sebagai P. Oke. Nah, Tino ini kan singular dia, berarti X kita simbolkan sebagai X karena dia individu. Tidak ingin diterima di kampus IPDN. Nah, berarti bukan P. Bisa disimpulkan. Ya. Penengahnya ada di predikat keduanya, baik di minor maupun di mayor. Dan saling menegasi nih. Ini bukan di sini negatif, di sini positif. Nggak bisa disimpulkan. Kesimpulannya adalah X bukan S. Jadi Tino bukan peserta ujian masuk IPDN. Jawabannya adalah D. Oke, jadi kita lanjut. Nah, sekarang ini lain lagi nih. Dia sudah pakai kata jika, maka. Itu berarti dia proposisi majmuk sekarang. Tadinya kita lebih banyak masuk di penalaran proposisi sederhana ya. Makanya kita lambang-lambangkan dia dengan subjek predikat. Kalau ini sekarang proposisi majmuk, ini ada dua proposisi sederhana yang dirangkai. Ini rajin belajar, itu proposisi sederhana satu, kita lambangkan sebagai P. Kemudian proposisi sederhana kedua ini dia akan memperoleh IP yang baik, itu sebagai QI. Jadi kalau di proposisi majmuk kita pakai huruf PQ ya. Kalau di proposisi sederhana kita pakai SP ya untuk konsistensinya ya. Oke, jadi bentuknya begini. P maka QI. Nah, terus Tini tidak rajin belajar. Berarti tidak QI. Nah, kesimpulannya gimana? Nah, ini mirip dengan yang tadi. Kalau dia kan logisnya begini analisanya, kalau P maka QI. Ketika P terpenuhi, QI pasti terpenuhi. Ketika QI tidak terpenuhi, maka pasti P juga tidak terpenuhi. Itu kaidahnya pada proposisi kondisional. Ini kan proposisi kondisional tambah proposisi singular kan? Maka nanti hasilnya adalah singular. Nah, ini sebagai sebab, ini sebagai akibat. Nah, kalau akibatnya diingkari nih oleh minor, maka pasti sebabnya tidak terwujud, tidak terpenuhi. Karena tidak mungkin sebabnya ada, terpenuhi, akibatnya tidak terpenuhi. Itu tidak logis. Jadi kesimpulannya kalau P maka QI terus tidak QI, kesimpulannya adalah tidak P. Carilah di situ, ini tidak rajin belajar. Oh sorry. Ini salah nih. Salah teman-teman ya. Saya sorry ya. Yang diingkari P. Justru ini tidak rajin belajar kan, yang diingkari P. Maka tidak dapat disimpulkan kalau begini modelnya nih. Yang diingkari P. Maksudnya kenapa? Kalau P tidak terpenuhi, belum tentu QI juga tidak terpenuhi. Jadi kalau begini modelnya tidak dapat disimpulkan ya. Jadi saya tadi terkecoh ya. Ini tidak dapat disimpulkan. Karena yang diingkari adalah sebabnya.
Kalau diingkari sebabnya, tidak bisa dipastikan akibatnya ada atau tidak, karena bisa saja ada sebab lain. Karena kedudukan P di sini hanya dah salah satu sebab bagi terwujudnya kui. Sehingga kalau dia tidak terpenuhi, maka tidak bisa dipastikan kui juga tidak terpenuhi. Itu logisnya. Jadi kalau kayak begini tidak bisa disimpulkan. Jawabannya adalah A ya. Sorry. Oke, sekarang kita masuk di teorinya ya. Nah, kita masuk di teorinya dulu ya teman-teman ya. Ini ada 4 bentuk ini. Ini ada 4 bentuk ya. Modus ponen. Ketika begini bentuknya, P maka kui ya. Terus P. Maka pasti kesimpulannya kui. Jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Hari ini hujan, ya pasti jalanan basah. Itu namanya modus ponen. Ini mudah. Orang tidak belajar logika pun sudah paham ya kalau modus ponen ini. Ya, agak susah ini, modus tolen. Kenapa dia bentuknya begini? P maka kui, terus tidak kui. Pasti kesimpulannya tidak P. Contohnya adalah ini, jika hari ini hujan, jalanan basah. Terus jalanan tidak basah, pasti hari ini tidak hujan. Jadi kaidah logisnya begitu, karena ini sebagai sebab, ini sebagai akibat. Kalau akibatnya tidak ada, pasti sebabnya juga tidak ada. Sudah pasti itu. Atau A, sebabnya terpenuhi, pasti akibatnya juga terpenuhi. Jadi modus ponen, modus tolen itu valid. Simpulannya valid. Tapi kalau bentuk abduksi 1 ini ya, P maka kui, terus tidak P, dia tidak dapat disimpulkan kalau bentuknya kayak begini. Kalaupun mau dipaksakan kesimpulannya dengan jalan abduksi, kita bilang mungkin atau belum tentu tidak kui. Contoh ini, jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Hari ini tidak hujan, tidak dapat disimpulkan. Kalaupun mau dipaksakan kesimpulannya, kita bilang mungkin saja atau belum tentu jalanan tidak basah. Gitu. Nah, abduksi 2 juga begitu. Ya. Kalau di abduksi 2, P maka kui, terus kui. Nah, kalau kui terjadi belum tentu gara-gara P, karena bisa jadi ada sebab lain yang menyebabkan kui terjadi. Karena P hanyalah salah satu sebab bagi terwujudnya kui. Ingat itu. Ini tidak dapat disimpulkan kalau begini. Atau kalau mau dipaksakan kesimpulannya, ya kita harus dengan jalan abduksi kita bilang mungkin atau belum tentu P. Seperti contohnya ini, jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Terus jalanan basah, tidak dapat dipastikan karena hujan. Jadi belum tentu hari ini hujan. Karena bisa dia orang semprot-semprot. Dan itu basah jalanan. Nah, basahnya jalanan penyebabnya bukan karena hujan. Oke. Jadi yang dibungkus oleh teman-teman kaidah logisnya ya. Jadi di antara 4 bentuk ini hanya 2 yang valid, modus ponen, modus tolen. Yang bentuk abduksi pertama dan kedua itu tidak valid. Ketika dia mengingkari sebabnya, ya tidak bisa disimpulkan. Atau dia mengakui atau mengafirmasi akibatnya, itu juga tidak dapat disimpulkan. Yang bisa disimpulkan adalah ketika dia menegasi akibatnya atau mengafirmasi sebabnya. Baru itu bisa valid. Itulah yang disebut modus ponen untuk yang mengafirmasi sebabnya, sedangkan yang mengingkari akibatnya yang ini itu yang disebut sebagai modus tolen. Oke. Cukup untuk teorinya. Sekarang kita masuk di penerapannya di soal ya, kaidah logis ini. Ini berarti kondisional kan? Proposisi kondisional karena dia pakai jika maka. Nah, semua harta benda Andi terbawa banjir itu sebagai P. Kemudian ia menderita sebagai kui. Jadi bentuknya menjadi begini, P maka kui. Kan? Sederhanakan dengan simbolisasi supaya lebih sederhana kan. Kenyataannya Andi tidak menderita. Yang dia ingkari adalah akibatnya.
Nah, ini dapat disimpulkan. Karena yang diingkari adalah akibatnya, berarti tidak P. Nah, yang jadi persoalan adalah P-nya adalah semua harta benda Andi terbawa banjir. Yang kita mau cari adalah tidak P-nya, berarti ingkarannya ini. Ingat lagi, ingkarannya semua S adalah P. Ya, ingkarannya, jadi ini sebagai sorry ya. Ini semua ya, semua S adalah P, ini sebagai P ya. Ingkarannya adalah beberapa S kan P. Jadi ini sebagai P ya, yang ini ya. Ini sebagai tidak P. Ya. Nih. Maka carilah ini di opsi yang berbentuk begini. Nah, itulah pentingnya kita belajar negasi tadi, negasi proposisi sederhana. Karena ternyata di soal dia muncul penerapannya. Carilah di situ yang ada mengatakan, ya, ini A salah lah karena dia pakai kata semua. Ini ada harta benda Andi yang terbawa banjir. Yang kita cari bukan positif dia kan, partikular positif salah. Yang kita mau cari adalah partikular negatif nih. Semua salah juga ini kan universal. Ada harta benda Andi yang tidak terbawa banjir. Nah, ini yang kita cari nih. Jadi jawabannya adalah D. Tuh, cara apa namanya menjawabnya. Oke, kita lanjut. Oke. Jadi sekarang kita lanjut ya. Ini lagi. Ini tadi saya kembangkan soal dari proposisi majmuk tadi, saya kembangkan dia menjadi silogisme ya. Nah, ini dia pakai K ya kan. Berarti dia proposisi kondisional nih. Berbakat dan bekerja keras ini kan sebagai P ya kan. Ini ada kopula sebenarnya maka ya kan. Komanya itu penggantinya maka ya kan. Seorang atlet dapat sukses sebagai atlet profesional itu sebagai kui ya. Bentuknya begini, P maka kui. Terus Andi tidak sukses sebagai atlet profesional. Yang diingkari yang mana? Kui-nya. Berarti ini dapat disimpulkan. Karena yang diingkari kui, maka pasti kesimpulannya adalah tidak P. Nah, yang jadi soal adalah P-nya berbentuk begini. Berbakat dan bekerja keras. Dia berbentuk begini. A dan B gitu. Nah, ingkarannya A dan B kita harus buat menjadi begini. A atau tidak A atau tidak B gitu. Jadi ini sebagai P ya kan? Ini sebagai tidak P. Jadi nanti ingkarannya akan menjadi begini. Tidak A atau tidak B. Tidak berbakat atau tidak bekerja keras. Itu yang kita cari. Andi tidak berbakat atau tidak bekerja keras. Jangan dan, hati-hati. Ketika kita mengingkari dan, maka hasilnya jadi atau dia. Jadi jawabannya adalah D. Nah, terakhir nih teman-teman sekalian yang mirip dengan P maka kui tadi adalah P jika dan hanya jika kui. Kalau di P maka kui hanya dua yang valid ketika sebabnya diakui ya atau akibatnya diingkari. Tapi kalau di silogisme bikondisional keempatnya ini valid ya. Bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk ketiga, bentuk keempat valid semua. Mari kita lihat ya. P jika dan hanya jika kui, terus P terjadi, P terpenuhi, maka pasti kesimpulannya kui terpenuhi. P jika dan hanya jika kui, P tidak terpenuhi, kui juga tidak terpenuhi. Terus bentuk ketiga, P jika dan hanya jika kui terpenuhi, ya pasti P terpenuhi ya. Terakhir, P jika dan hanya jika kui
Q tidak terpenuhi, ya pasti P juga tidak terpenuhi. Itu. Contohnya ini. Dani berdiri jika dan hanya jika Seno berdiri. Dani berdiri, ya kesimpulannya Seno berdiri. Dani berdiri jika dan hanya jika Seno berdiri. Dani tidak berdiri, ya Seno juga tidak berdiri. Dani berdiri jika dan hanya jika Seno berdiri. Seno berdiri, ya Dani pasti berdiri. Terakhir ini, Dani berdiri jika dan hanya jika Seno berdiri. Seno tidak berdiri, ya pasti Dani juga tidak berdiri. Ini gampang sih sebenarnya kalau di logisme bikondisional karena keempatnya valid. Yang agak mengecoh kita di jika maka tadi ya, kondisional ketemu singular itu. Karena ada dua yang tidak valid, ada dua yang valid. Yang valid itu modus ponen dengan modus tolen. Yang tidak valid itu yang bentuk abduksi 1 dengan abduksi 2 tadi. Oke. Kita lanjut ya. Penerapannya di soal gimana? Ini ada satu soal ya, saya contohkan. Nah, oke, kita masuk sekarang di soal terakhir ya. Jika dan hanya jika ya. X akan terbakar jika dan hanya jika Y terbakar. Ya, di X jika dan hanya jika Y. Terus Y terbakar jika dan hanya jika Z terbakar. Nyatanya Y terbakar. Apa kesimpulannya? Lihat ya, kalau X terpenuhi, Y terpenuhi. Terus Y terpenuhi, maka Z terpenuhi. Terus Y terpenuhi, terbakar dia. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya langsung aja A. X dan Z terbakar. Ya sih kalau logisme bikondisional. Oke, sampai di sini teman-teman sekalian, kita sudah memahami ya, mulai dari proposisi sederhana ya, proposisi sederhana. Sebagai penegasan saya, ada 6 macam proposisi sederhana. Yang pertama singular positif, yang kedua adalah singular negatif, ketiga adalah universal positif, yang keempat adalah universal negatif, yang kelima adalah partikular positif, yang keenam adalah partikular negatif. Jadi kita sudah bahas mulai dari proposisi sederhana, kemudian kita masuk di proposisi majmuk teman-teman sekalian. Di proposisi majmuk itu ada berapa macam? Itu ada 4 macam ya proposisi majmuk. Yang pertama adalah proposisi konjungtif ya, penghubungnya dan. Kemudian yang kedua proposisi disjungtif. Itu ada 2 proposisi disjungtif, disjungsi eksklusif yang hanya salah satunya saja terpenuhi, yang lain tidak boleh terpenuhi, atau sebaliknya kedua-duanya tidak boleh terpenuhi, kedua-duanya juga tidak boleh tidak terpenuhi, hanya salah satunya yang boleh terpenuhi. Dimana kalau satu sudah terpenuhi, yang lain tidak boleh terpenuhi. Kemudian kalau disjungsi inklusif itu kedua-duanya boleh terpenuhi atau salah satunya saja. Tidak boleh adalah kedua-duanya tidak terpenuhi. Nah, selanjutnya proposisi kondisional itu bentuknya jika maka ya. P berkedudukan sebagai sebab, Q berkedudukan sebagai akibat, di mana P itu hanyalah salah satu sebab bagi terwujudnya Q. Yang pasti adalah ketika P terwujud, pasti terwujud. Ketika Q tidak terwujud, pasti P tidak terwujud.
Tapi ketika Q terwujud, belum tentu P juga terwujud. Atau ketika P tidak terwujud, belum tentu Q tidak terwujud. Jadi Q terwujud dari sebab yang lain. Kemudian yang keempat adalah bikondisional, di mana ketika P terpenuhi, pasti Q terpenuhi. Ketika P tidak terpenuhi, juga tidak terpenuhi. Begitupun sebaliknya. Itu. Jadi sudah kita bahas sampai di situ. Setelah itu kita masuk pada silogisme. Silogisme singular. Ada silogisme singular yang valid, ya, ada 4 bentuk yang valid, yaitu tadi kita sudah jelaskan. Yang tidak valid itu adalah ketika partikular ketemu singular, tidak dapat disimpulkan. Kalaupun mau disimpulkan, itu simpulannya dengan jalan abduksi. Kita harus pakai kata mungkin atau belum. Nah, setelah itu baru kita masuk di silogisme modus tolen dengan modus ponen. Hanya 2 itu yang valid. Yang tidak valid itu yang abduksi 1 dan abduksi 2. Terakhir di silogisme bikondisional. Jadi sudah ada beberapa tipe, sudah ada sekitar 3-4 tipe silogisme yang kita pelajari sampai hari ini, ya. Jadi untuk pertemuan mendatang kita akan lanjutkan ke tipe silogisme hipotetik, ya. Kemudian polisilogisme, silogisme yang berantai. Selanjutnya mungkin kita akan sampai juga membahas dilema, ya. Dan yang paling terakhir kita akan bahas silogisme kategori. Nah, agak berbeda nanti silogisme kategori karena kita tidak lagi pakai rumus-rumus simbolisasi. Kita harus menggunakan gambar diagram Euler, ya, untuk bisa menganalisis proposisi-proposisi premis-premisnya sampai pada kevalidan menuju kesimpulan, ya, menarik kesimpulan. Oke, saya pikir sampai di situ, di sini dulu pembahasan kita, itu penegasan saya, dan kilas balik di video pertama dengan video kedua. Mudah-mudahan di video ini teman-teman bisa tambah mengerti apa yang tercecer dari video 1 dan video 2. Kita sudah gabungkan di video saat ini. Oke, saya pikir itu teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.